Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat-sahabat Zaid bin Sabit Waris Center yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah, kita bisa kembali bertemu pada program Motivasi Hukum Waris Islam episode ke-39 dengan tema zakat dalam harta warisan. Seorang yang mendapatkan warisan, mendapatkan harta, apakah wajib dizakatkan? Pertama, tentu semua kita mengetahui zakat adalah hukumnya wajib, adalah salah satu dari rukun Islam yang 5, ya, bahkan menjadi rukun Islam setelah sholat. Bahkan karena pentingnya zakat, Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang yang tidak mau membayar zakat walaupun dia sholat. Ya, bahkan zakat juga disyariatkan kepada umat-umat terdahulu, ya. Dalam Al-Quran surat Baqarah ayat 83, ya, dijelaskan bahwasanya umat terdahulu Bani Israel juga mereka diwajibkan sholat, juga diberikan zakat, ya. Dan zakat ada 2 macam, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah ini, ya, terkait dengan setiap jiwa, ya, setiap manusia yang bernyawa, ya, itu diwajibkan untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. Adapun zakat kedua, zakat mal, itu terkait dengan harta, ya. Ada beberapa ketentuan, ya, terkait dengan zakat harta, ya. Singkatnya diantaranya adalah harta tersebut milik penuh, ya, kemudian harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk berkembang, ya, kemudian harta tersebut, ya, sudah lepas atau sudah bebas dari hutang, artinya harus dikurangi hutang-hutangnya, kemudian juga telah bebas dari kebutuhan pokok, kemudian sudah sampai setahun dan sampai nisab. Nisab adalah batasan minimal jumlah harta hingga terkena zakat, ya. Di sini harta warisan, ya, oleh penulis yaitu almarhum Ustaz Haji Ahmad Bishri, beliau menyamakan harta warisan itu dengan rikaz, dengan alasan bahwasanya harta warisan adalah harta yang didapat dengan cara yang tidak terduga, sebagaimana rikaz, ya. Nah, rikaz memang ada hadisnya, ya, di mana Nabi bersabda, fi zakati, ya, fi rikazi al khumus, ya. Zakat rikaz adalah 1/5 atau 20%. Rikaz adalah harta temuan. Jadi seandainya seorang misalkan menggali tanah kemudian menemukan harta, ya, maka harta tersebut disebut dengan rikaz, zakatnya sebesar 20% atau 1/5. Nah, di sini almarhum penulis buku Ustaz Haji Ahmad Bishri, ya, itu menyamakan harta warisan dengan rikaz sehingga dikeluarkan zakatnya sebanyak 1/5 atau 20%. Ya, jadi ahli waris yang menerima warisan mengeluarkan zakat dari harta tersebut sebanyak 20%. Bahkan beliau mengatakan, ya, tentu 20%, ya, tidak besar jika dibanding dengan 80% yang menjadi milik ahli waris tersebut. Ya, seperti itu. Ya. Sehingga sudah sepatutnya ahli waris tidak berkeberatan untuk mengeluarkan zakat dari harta warisan tersebut, ya, sebesar 20%. Nah, itulah pandangan dari penulis buku 40 Motivasi Waris Islam, almarhum Ustaz Haji Ahmad Bishri. Tentu hal ini, ya, masih menjadi perselisihan pendapat di antara para ulama. Mungkin suatu saat kita akan bikin episode khusus tentang penjelasan pendapat-pendapat para ulama dan argumentasi serta dalil mereka terkait dengan hukum zakat waris. Seperti apa hukumnya dan bagaimana cara penghitungannya, ya, tentu kita membutuhkan kajian yang lebih komprehensif, ya, kajian perbandingan mazhab atau perbandingan dengan pendapat-pendapat ulama. Kita kaji dalil-dalil dan argumentasi mereka sehingga kita bisa menemukan pendapat yang lebih dekat kepada dalil, lebih dekat kepada Al-Quran dan Sunnah, dan tentu lebih maslahat, baik maslahat untuk orang yang melakukan zakat, juga maslahat untuk penerima zakat. Demikian
motivasi ke-39. Mudah-mudahan kita senantiasa terdorong untuk berinfak, bersedekah, dan berzakat. Yang tidak lain adalah bekal kita untuk di akhirat. Demikian episode kali ini. Sampai ketemu pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.